Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbah Tuser, tutorial servis HP pemula. Oke guys, apa kabarnya guys? Bagaimana? Puasanya lancar nggak guys? Nah oke, kali ini saya kedatangan HP sepertinya Vivo Y53 ini guys ya. Dan sekarang posisinya sudah tidak ada lagi backdoor ya guys ya. Dan handphone ini saya baru beli dari konsumen yang menjual handphone ke saya ya guys ya. Karena kan HP ini tidak menyala dan posisinya seperti ini guys. Jadi saya iseng-iseng aja guys, saya beli. Dan ini akan coba kita perbaiki ya guys ya. Kita cek dulu untuk posisinya guys. Ini saya lagi cas dan saya copot dulu untuk soket baterainya. Sekarang saya pasang lagi, apakah dia ngecas ya guys ya. Belum ada tanda-tanda ya guys ya ini untuk menyala guys, tapi saya curiga di bagian fleksibel mainboard ke bawah ya guys ya. Ini sepertinya agak longgar guys, alias tidak menempel lagi ya guys ya dengan sempurna. Ini saya coba bersihkan dulu guys ya, mudah-mudahan bisa ya guys ya. Setelah itu saya pasang lagi dan kita lihat HP-nya getar tadi guys ya. Setelah saya colok dan ini sudah menyala ya guys ya. Ada tulisan logo Vivo nya guys. Dan handphone ini ngecas ya guys ya. Dan saya matikan dulu lampu kamera saya guys. Terlihat HP nya ngecas. Ini berarti HP ini menyala guys. Coba saya hidupkan dulu dan bisa nyala guys. Kita lihat. Kita tunggu sampai ke tampilan menu ya guys ya. Ternyata itu tadi hanya di bagian fleksibel cas ya guys ya, ke mainboard bawah guys, untuk di konektor casnya guys. Dan handphone ini sudah menyala guys dan sudah tampil ke menu. Kita cek dulu, ternyata LCD nya ini kena ya guys ya, alias pecah guys. Kita lihat di bagian tampilannya ada pecah di bagian bawah dan bagian atas sudah hilang ya guys ya. Dan kita perhatikan lagi guys, untuk bagian LCD nya bergaris guys dan tidak bisa kontrasnya lagi guys. Untuk sentuhan masih lancar ya guys ya. Warnanya sudah tidak terang guys. Dan lihat di sebelah kanan saya ini guys, itu bergaris ya guys, alias HP ini pernah terjatuh dan LCD nya terkena ya guys ya. Dan ini harus kita ganti satu set. Nah sekarang ini kita akan coba buka dan kita bongkar ya guys ya. Nah sebelumnya ini saya siapkan dulu LCD yang baru guys. Ini ada stok satu lagi guys, sudah burik. Mudah-mudahan LCD nya bisa menyala guys ya. Sebelumnya itu saya beli sudah lama dan belum pernah dites ya guys ya. Dan ini udah kita siapkan untuk backdoornya Vivo Y53. Jadi kita akan ganti LCD dan backdoornya guys. Jadi kondisi HP ini masuk tanpa ada backdoornya ya guys ya. Nah sekarang kita akan bongkar HP-nya guys. Seperti biasa guys, kita buka LCD memakai pembuka LCD yang seperti ini ya guys ya. Kita seset dari pinggir frame dan kita akan seset menggunakan bekas tempered glass ya guys ya.
Ternyata guys, saya perhatikan lagi ini tidak ada lem OCA ya guys ya. Jadi LCD ini pernah diganti touchscreen-nya guys. Oke lah, kalau begitu kita buka aja dulu untuk touchscreen-nya guys ya. Ini sudah terlepas touchscreen-nya guys, tanpa lem OCA ya guys ya. Hanya dilem langsung ke frame ya guys ya. Jadi ini tidak menggunakan lem OCA ya guys ya. Mungkin sebelumnya pernah di servis ya guys untuk touchscreen-nya, atau pernah pecah dan diganti saja touchscreen-nya tanpa menggunakan lem OCA. Dan sekarang kita copot LCD-nya guys ya. Untuk LCD ini masih original ya guys ya, tapi sudah tidak bisa dipakai lagi karena untuk tekstur gambarnya sudah tidak terang dan bergaris-garis LCD-nya guys. Nah, sekarang ini kita akan tes untuk LCD yang baru ya guys ya. Ini sudah lama belum pernah saya tes ya guys. Jadi sebenarnya beli belum ada mesin untuk tesnya, dan ini kemudian kita dapat HP rongsok lah ini ibaratnya guys ya. Sekarang kita sudah pasang dan kita tes dulu aja guys. LCD-nya menyala ya guys ya. Alhamdulillah LCD-nya sudah menyala, dan kita akan tunggu sampai tampil menu ya guys. Kita akan tes untuk bagian touchscreen-nya guys. Dan untuk touchscreen-nya ini lumayan responsif ya guys ya. Lowbat guys. Ternyata handphone ini lobetan guys, alias baterainya ini sudah mau rusak ini sepertinya guys. Jadi saya coba hidupkan lagi guys, dan langsung kita pasang untuk bagian bawah supaya bagian ngecas tidak kemana-mana guys ya. Sekarang sudah kita cas dan baterainya kosong ya guys ya, 0%. Berarti baterainya ini sudah kadaluarsa guys, tidak layak pakai. Tapi kita akan coba dulu guys sambil dicas. Nah, untuk bagian touchscreen ini sudah lancar ya guys ya. Lumayan lah untuk LCD yang KW ini, sangat lancar malah guys. Kita tes dulu guys, dan kita lihat tentang ponsel untuk handphone ini. Serinya 1606 dan ini Vivo Y53 ya guys ya, dengan RAM 2/16. Untuk kamera ini masih jernih, dan kamera depannya ini masih jernih juga ya guys, tapi terkena pantulan cahaya dari kamera saya guys, jadi tidak terlihat jelas. Oke, sekarang kita bongkar lagi guys ya. Sekarang LCD yang kita lepas lagi guys, LCD-nya normal. Dan sekarang kita akan bersihkan frame-nya guys ya, dari sisa lem yang pernah terpasang di HP ini guys. Nah ini guys, ini saya skip ya guys ya untuk bagian bersihkan lem, jadi kita persingkat waktu guys. Ini frame-nya sudah bersih dan kita pasang lagi baut di mesinnya guys ya, supaya tidak terlepas. Dan untuk bagian fleksibel charging ke bawah kita pasang aja langsung bautnya guys ya, supaya tidak lepas dan lebih merekat lagi guys. Karena kan untuk bagian tadi kita pertama di awal itu tidak terkonek dengan semestinya guys ya, alias sudah longgar, jadi tidak bisa ngecas guys. Nah sekarang untuk bagian plastik belakang LCD saya lepas dulu guys, dikarenakan ini LCD KW guys, jadi LCD nya tebal ya guys ya, tidak seperti orinya guys. Jadi kita akan melepas bagian bawah LCD supaya LCD dipasang di frame agak rapet ya guys ya, dan lebih presisi guys. Ini saya lepas dulu segelnya guys. Kita bersihkan lagi sisanya, dan kita langsung beri lem di bagian frame ya guys ya. Ini sengaja saya tebelin lem ya guys ya, dikarenakan untuk LCD ini tidak sampai ke frame ya guys ya, karena LCD KW itu mentok di bagian LCD bawahnya guys ya, jadi tidak
nempel ke frame, jadi saya banyakin lem di frame ya guys ya. Oke, dan kemudian kita langsung pasang aja LCD yang baru tadi guys ke frame ya guys ya. Kita presisikan mulai dari bawah sampai ke atas dan kita pencet pelan-pelan ya guys ya, supaya lebih presisi lagi. Kemudian untuk bagian soket-soket, touchscreen dan LCD yang langsung kita pasang. Setelah itu langsung kita pasang kembali part-part yang telah kita buka ya guys ya. Ini saya langsung hidupkan lagi guys, supaya antisipasi aja guys ya sebelum lemnya kering. Ya, setelah nyala kita pasang aja pencepit LCD guys ya. Kita tunggu kurang lebih 30 sampai 60 menit ya guys ya, supaya LCD nya benar-benar merekat dan lemnya cepat kering ya guys ya. Oke guys, setelah sekian lama menunggu, akhirnya LCD nya sudah kering dan kita copot untuk penjepit bagian LCD. Oh ya guys, untuk bagian bawah tadi saya tambahin lakban ya guys ya, supaya lebih presisi di bagian bawah guys. Jadi kalau untuk saya jepit juga, saya nggak berani untuk di bagian bawah ya guys ya, takutnya retak guys, karena di bagian bawah ini agak kopong guys. Makanya untuk bagian bawah tadi lemnya saya banyakin guys. Dan ini sudah menyala dan kita tes lagi guys ya, dan masih lancar, tidak ada kerusakan yang signifikan ya guys ya, dikarenakan kita jepit tadi guys. Dan untuk bagian kontras lumayan bagus dan layarnya cerah ya guys ya. Untuk sensitif sendiri masih lancar ini guys. Dan untuk bagian pengunci mesin guys, atau cover mesin bagian atas ini tidak ada guys. Tapi saya punya mesin yang atau HP yang tidak terpakai guys, jadi saya pindahkan ke sini guys ya. Setelah itu kita baut lagi guys ya. Ini bautnya banyak yang tidak terpasang guys, tapi saya coba cari baut yang sama dan kita pasang guys ya. Dan kemudian ini backdoornya guys, backdoornya baru guys, untuk tipe Y53 ini di sekitar di angka 25.000 sampai 45.000 ya guys ya. Banyak di online shop guys, bisa dicek aja. Dan ini saya punya backdoor bekas handphone saya guys ya, yang lama guys, untuk kandibalan, dikarenakan untuk backdoor yang baru tidak ada untuk kaca lensa kamera ya guys ya. Saya pindahkan, dan untuk bagian penguat sinyal juga tidak ada, ini saya pakai dari backdoor bekas ya guys ya. Dan sekarang kita pasang backdoornya di handphone ini guys. Susah masuk ini guys ya, maklum lah guys, ini backdoor baru ya guys ya, agak susah masuknya guys ya kalau backdoor baru. Dan ini dia guys, handphonenya guys sudah mulus kembali seperti baru ya guys ya. Dan kemudian ini plastiknya kita buka, wow amazing guys, ini mengkilat sekali guys ya untuk LCD guys. Mantap jiwa, mempesona seperti teknisi Deso ya guys ya. Dan ini dia handphonenya sudah selesai guys. Jadi ini tidak ada untuk bagian SIM tray atau SIM slot kartu ya guys ya. Jadi ini saya punya stok, tapi berbeda warnanya dengan di bagian backdoor guys. Tidak apa-apa, yang penting bisa masukkan kartu ya guys ya.
Dan ini handphonenya guys, sudah selesai dan siap dipajang dan dijual ke konsumen ya guys ya. Oke guys, mungkin itu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan menghibur kalian semua di bulan suci Ramadan ini, dan Matuser pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.